Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan segala aktivitas maupun usahanya. Ya, Gibran kembali mendapat pujian daripada netizen ya teman-teman, karena dianggap gaya berkomunikasinya ketika datang ke sebuah daerah bencana pada seorang nenek itu sangat-sangat lembut ya teman-teman, seperti berbicara kepada orang tua sendiri gitu ya teman-teman, dan ini membuat netizen terharu gitu teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Udah tahu kabar Gibran belum? Mas Wapres bikin haru, sangat perhatian sama ibu-ibu, sama kakek-kakek, mbah-mbah, ya kan? Kayak gaya bicaranya tuh kayak ngomong sama bapak ibunya, sama mbah-mbahnya. Hebat Mas Gibran. Bikin haru. Iya. Gibran, nenek di sini dulu ya, jangan telat makan ya, ya. Kakek udah makan, Kenapa? Kata. Udah periksa. Nek, Gibran Nek, sudah makan belum? Jangan telat makan ya. Ini Gibran Nek, sementara tinggal di sini dulu ya. Pokoknya nanti rumahnya akan dibenarkan. Itulah ucapan yang sedang trending dan viral sekarang ketika terjadi sebuah perbincangan di dalam kunjungan beliau ketika langsung ke lokasi bencana. Itulah bahasa yang langsung dari hati, yang tidak diatur secara protokoler atau regulasi. Nah, inilah namanya sixth sense. Jadi sudah di atas dari rasa hanya simpati, tapi sudah empati. Dia berbicara ya sebagai seorang cucu kepada seorang nenek. Biasanya itu intonasinya itu natural. Kalau biasanya ya mungkin secara protokoler dan regulasi. Oh, ibu sudah makan apa belum? Sudah. Ya. Tidak dibuat-buat, itulah yang terjadi pada komunikasi Gibran ya teman-teman, salah satunya ketika berkomunikasi dengan seorang nenek. Hal sederhana saja yang ditanya, sudah makan gitu, terus di sini dulu ya Nek, artinya sampai diselesaikan, direnovasi, dibenahilah rumah daripada nenek tersebut dan orang-orang lain yang terkena bencana ya teman-teman. Jadi tidak dibuat-buat, tidak pura-pura peduli, memang begitulah pembawaannya daripada Mas Gibran ya teman-teman. Ini Pak Jokowi pun begitu kan teman-teman. Jadi ini yang membuat netizen terharu ya teman-teman. Dan saya juga salut waktu itu Mas Gibran begitu sampai di daerah bencana itu dia bilang jangan terlalu birokratis. Artinya jangan berbelit-belit itu bantuan gitu. Jadi Mas Gibran maunya langsung tepat sasaran dan cepat gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut videonya. Mas Gibran. Kenapa Mas Gibran? Ya saya pun menyaksikan. Kita anggap nih, saya sampaikan 3 keunggulan Mas Gibran ya. Yang pertama dia bangun Solo, UMKM. Dia bangun masyarakat Solo, SDM meningkat. Dia bangun Solo dengan begitu luar biasa. Masyarakat sejahtera. Yang kedua, infrastruktur dia bangun. Dia perhatikan sekali. Yang ketiga, dia berhasil menjadikan Solo sebagai kota toleransi. Padahal Solo itu adalah dulu kota merah loh, kota anti intoleransi. Banyak sekali pesantren dan kelompok-kelompok radikal hidup di sana. Kiri ya? Enggak, bukan kiri, kanan, ekstrim kanan. Kelompok radikal berdiri di sana. Bahkan saya ingat betul, ada 2 saya kombinasikan. Dulu ketika zaman bukan Mas Gibran, ada tragedi soal kayak semacam salib begitu ya di kota Solo. Tiba-tiba itu dibongkar. Pada saat Mas Gibran, setiap perayaan besar beragama itu dirayakan dengan yang sama, besarnya sama, tidak peduli jumlah penduduknya berapa. Inilah kesetaraan yang kita dorong, itu kan Indonesia kesetaraan kan. Nah itu kan nggak pernah diomongkan.
Dan ketika ada demo yang pernah dilakukan oleh kelompok-kelompok kanan, Mas Gibran mengatakan apa? Loh, saya sebagai pemimpin, kalian silakan menyampaikan pendapat, tapi ini tetap berjalan. Apa kira-kira yang ingin dikatakan oleh seorang Marwarar Sirait ketika ia mendampingi seorang wakil presiden Gibran Rakabuming Raka dalam kunjungan kerja mengatasi erupsi Gunung Lewotobi di NTT yang menelan begitu banyak korban jiwa dan korban harta? Saya ingin mengajukan sebuah tesis pendek bahwa kali ini Marwarar Sirait harus mengakui jujur bahwa ia belajar dari seorang Gibran. Gibran adalah pekerja yang tangguh dan ia memperlihatkan tanggung jawab sebagai seorang wakil presiden ketika sang presiden tidak berada di tempat, dan kerja-kerja yang dilakukan oleh seorang wapres terus dirasakan oleh begitu banyak orang yang memastikan bahwa seorang Gibran adalah seorang wakil presiden yang menunjukkan integritas yang tinggi sebagai pemimpin negara. Bagaimana filsafat menolong kita untuk memahami bahwa seorang Marwarar Sirait sedang belajar menjadi seorang yang menaruh respek pada sang pemimpinnya yang bernama Gibran Rakabuming Raka. Teman-teman, hakikat belajar sesungguhnya dimiliki oleh semua orang. Bahkan tradisi pemikiran filsafat itu mengusung satu kata kunci, bahwa kita tidak pernah menjadi seorang pembelajar yang arrive, atau kita tidak pernah menjadi seorang pembelajar yang cepat selesai, tetapi kita adalah seorang pembelajar yang terus-menerus dan tidak pernah mengenal kata akhir, kata selesai. Ya itu ya teman-teman, bagaimana Gibran mau dia wali kota, mau dia wapres, tidak berubah gaya komunikasinya, tetap menjadi Gibran yang sederhana. Sederhana bukan berarti kurang intelektual, tetapi dia tahu bahwa yang dihadapinya siapa dan bagaimana dia harus berkomunikasi. Artinya bukan Gibran kurang secara intelektual, kurang mumpuni untuk menjadi wakil presiden, tetapi memang dia terbiasa mengucapkan, bertindak, dan berpikir dengan sederhana, praktis, tetapi orientasinya adalah pelayanan publik, pelayanan kepada masyarakat. Dan itu saja saya perhatikan spirit yang mengisi kerja-kerja Gibran, baik dari Pak Jokowi sampai Gibran ketika jadi pemimpin. Spiritnya itu selalu berorientasi pada pelayanan publik. Itu kenapa bahkan Pak Jokowi pernah memecat camat kalau tidak salah, atau kepala desa ya, camat, karena menolak membuat KTP 1 jam. Itu pernah diceritakan Pak Jokowi, dan ini yang saya pikir penting, dan ini yang saya pikir dibutuhkan rakyat, kesederhanaan ya teman-teman, bertindak tetapi orientasinya itu pelayanan publik ya teman-teman, ya melayani masyarakat lah ya. Ya itu saja video kali ini, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.